Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak calon guru penggerak Bapak Yusuf Manani, dan Bapak Ibu guru yang kami hormati. Terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan siang ini, di siang-siang yang panas. Semoga nanti acaranya berjalan dengan lancar. Sebelumnya, perkenankan saya untuk membuka acara ini, acara diseminasi budaya positif yang terkait sebenarnya hubungannya dengan calon guru penggerak, tetapi memang sekolah sangat-sangat mendukung, sehingga ketika kami minta izin kepada Pak Marsudi selaku kepala sekolah untuk minta bantuannya untuk kesempatan dan waktunya serta ruangan ini, beliau sangat terbuka, bahkan bilang, Bu, Pak, di desain yang sebagus mungkin. Nah, karena acara ini juga merupakan tidak hanya saja dari guru penggeraknya, tetapi saya ucapkan dulu terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang sudah memfasilitasi kami. Baik Bapak Ibu, untuk pembukaan, biar acara berjalan dengan lancar, marilah kita baca surat Al-Fatihah. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran kegiatan di siang hari ini. Al-Fatihah. Baik Bapak Ibu, acara pertama sudah kita lakukan, yaitu di pembukaan. Untuk selanjutnya, acara kedua adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah untuk membimbing juga kepada kita semua. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Terima kasih. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ala la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ibu calon guru penggerak. Nah, ini sekali lagi, kalau tadi pagi Pak Yusuf kan ya, harusnya Pak Yusuf yang juga. Serta Bapak Ibu Dewan Guru Asal salah satu Mempol yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah pada kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik hidayah serta inayahnya, sehingga kita semua bisa hadir, kita semua bisa kumpul dalam satu tempat ini untuk melaksanakan kegiatan sekaligus undangan diseminasi budaya positif calon guru penggerak dalam keadaan sehat walafiat. Salam masalah kita berikan kepada diri kita baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sekali lagi Bapak Ibu, ini merupakan sesuatu hal yang sangat positif sekali terhadap sekolah, apalagi ada beberapa calon guru penggerak, ada 2 sekarang berproses, dan yang 2 lagi Bu Zulfa sama Bu Mutita yang ini juga berproses untuk melengkapi administrasi. Mudah-mudahan bisa berlanjut ke tahap berikutnya. Dan yang sudah itu ada Bu Ilmi selaku guru penggerak ya, penggerak praktik, belajar praktik, sekarang mau ke fasilitator. Perlu kami sampaikan kepada pendidikan semua, monggo sekolahan tidak keberatan, sangat mendukung dengan adanya pengembangan kompetensi yang akan jenengan lakukan. Monggo silakan. Kalau tidak keberatan, misalnya harus sekolah dan support, insya Allah sekolah support secara keseluruhan. Intinya jangan sampai panjenengan muka bisa, monggo informasi-informasi tentang guru penggerak itu bisa lewat Bu Linda maupun Pak Yusron atau Bu Ilmi ataupun
nanti mudah-mudahan Bu Zulfa dan Bu Vita itu bisa melanjutkan ke tahapan-tahapan berikutnya. Terima kasih. Memang kenapa saya tempatnya di sini? Salah satunya adalah ngawali tempat ini, monggo bisa menjadikan apa panjenengan juga. Saya di awal kemarin saya sampaikan ke Bapak maupun yang lainnya. Kenapa sih di model seperti ini? Itu biar panjenengan ataupun siswa tidak melihat meja dan kursi. Mudah-mudahan nanti ruang guru kami konsep seperti ini. Ini Bu Sulis. Ini kami mencoba di ruang guru ini mau kami rubah biar tidak ada kita panjenengan di ruang guru. Nah ini mudah-mudahan saya jelas terus terang konsep seperti ini semua. Coba bertahap mana skala prioritas yang harus dibuat seperti ini, itu nanti tetap ada ruangan-ruangan biar tidak kelihatan ke sekolah itu kelihatan meja kursi itu. Intinya saya seperti itu aja. Konsepnya seperti apa, mungkin tidak sama di ruang guru dengan di sini itu tidak sama, yang jelas harus ada nuansa yang berbeda. Mengenai calon guru penggerak, jadi kemarin waktu Lokakarya itu sempat di Pandaan ada istilah itu bergerak dan menggerakkan. Ini sangat-sangat memotivasi panjenengan semua, apalagi ini calon guru penggerak bisa berdiseminasi budaya positif untuk proses pembelajaran. Yang jelas nanti ada value, ada nilai tambah ataupun hasil yang positif terhadap perkembangan peserta didik atau siswa. Sekali lagi Bapak Ibu, sekolahan tidak istilahnya itu ngabot-ngabotin, ada. Sekolahan selalu support, apalagi tentang kompetensi panjenengan. Nah, belum kami sampaikan kemarin, OTKP Bu Tria sama Bu Islamia itu juga ada pengembangan kompetensi asesor sertifikasi. Nah ini terus berkelanjutan. Monggo dari panjenengan tidak hanya sekedar di mungkin nanti kalau di yang IT itu namanya pengembangan IT itu ada yang biasanya itu lupa saya yang Google itu kelas. Ya mau bagaimana untuk bisa mengembangkan kompetensi dalam proses mengajar bisa dimaksimalkan. Itu saja Bapak Ibu sedikit yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih panjenengan sudah hadir semua atas undangan Bapak Ibu calon penggerak lewat sekolah. Itu saja, matur nuwun, selamat Pak Yusron, Bu Linda, mudah-mudahan bisa berlanjut sampai ke tahap berikutnya, bisa lulus dan nanti ilmunya bisa ditularkan kepada yang lainnya. Nuwun ibu-ibu, bapak-bapak, diikuti diseminasi dari Pak Yusron di sesi kedua ini dengan maksimal. Mudah-mudahan bisa berdampak kepada sekolah. Tujuan dari visi SMK Wali Songo 1 Mumpul ini bisa tercapai. Indonesia, matur nuwun. Allahumma biqil aqomitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan dan pengarahannya. Untuk acara selanjutnya, sebelum kita masuk di inti, kita doakan dulu ya. Jadi ditutup di awal, ya nanti pas waktu selesai langsung bubar. Doanya dari Bapak Haji. Semoga apa yang direncanakan oleh Sultan Kepol dan program-program yang direncanakan oleh Sultan dan kegiatan destinasi ini secara lancar. Pak Yusron sudah sukses selalu panjang.
Baik, terima kasih Pak untuk doanya. Untuk acara selanjutnya langsung ke intinya, biar nanti yang membimbing dan memandu teman-teman ini adalah Pak Yusran. Untuk Pak Yusran, mohon persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya di depan ini diskusi saja nggih, boten saya sok pinter atau menggurui dengan ini diskusi saja nggih. Karena ilmu yang saya dapat dari guru penggerak saya salurkan melalui aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Oke, ini adalah budaya positif yang saya dapatkan dari kegiatan pendidikan guru penggerak. Sebelum kita masuk, saya ingin tahu, ada yang pernah dengar budaya positif? Belum? Belum. Oke, belum ya? Belum? Ya, positif. Budaya yang baik. Ya, budaya yang baik. Sebelum kita masuk, kita santai aja dulu, kayaknya masih tegang, ngantuk dan sebagainya ya. Oke, sekarang sebelum kita mulai, kita santai dulu. Silakan Bapak Ibu bisa berdiri dulu. Ayo berdiri. Kita lihat ya. Sebelum kita masuk ke aksi budaya positif, kita akan ice breaking dulu. Latihan kita dulu. Siap? Speaking itu apa, Pak? Ice breaking adalah memecah keheningan. Oke, siap. Sudah siap? Udah. Siap. Oke. Awas. Bahaya. Sudah? Kita mulai, yuk. 1, 2, 3. Ya, stop. Kok bocor ya, Mama ya? Ngawur. Iya, nomor 9. Oke, kita mulai. Aku suwen deh. Ya, 1, 2, 3. Kita mulai. Aku sih kan di Pak Helpri jatuh Bebas. kan. Oh, aku sih Bonita. Aku Bonita. Tika. Ira. Ayo. Tangan ke atas, sampai bintang. Tangan ke samping, burungnya terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Tahu yang siap berlari. Putar, diputar. Gulung, tangan digulung. Kaki pada pundak. Kanan, kiri, atas, bawah. Berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua. Jembatan panjang, jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat. Buat kamera cekrek, jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam. Buat kamera empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan. Buat kelincingan licin, lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10. Ku siap berjalan. Ayah Bunda dan sahabat guru kreatif Indonesia, semangat belajar ya. Semangat, udah selesai. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, kita lanjut. Yang pertama, budaya positif. Apa itu budaya positif? Mungkin Bapak Supri atau yang lainnya tahu budaya positif? Tidak negatif, Pak Guru. Ya betul. Budaya positif, budaya yang tidak negatif. Iya, Pak Guru. Betul. Ya, pintar sekali. Nah. Budaya positif, budaya itu kebiasaan atau tingkah laku ya. Ini budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif di sini, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab.
Gede Nah. kalian anaknya. Oke, seperti itu Bapak G. Kita lanjut. Nah, ini pembahasan hari ini yaitu eksplorasi konsep budaya positif. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua, teori motivasi dan penghargaan restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5, restitusi, 5 posisi kontrol. Dan 6, restitusi segitiga atau segitiga restitusi. Ini yang saya dapatkan selama di modul 1.4. Oke. Siap Bapak Ibu untuk belajar? Siap. Luar biasa. Oke. Kita langsung perubahan paradigma. Sebelum kita lanjut ke budaya positif tadi, perubahan paradigma belajar. Sebagai pendidik, kita diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Jadi kita sebagai guru itu ibaratnya petani. Kenapa Pak kok petani? Ada yang bisa tahu? Ada yang bisa jawab? Kenapa kita diibaratkan petani? Makan aku itu. Menanam. Ayo Bapak silakan. Agar ini Pak, menanam agar anak-anak itu lebih pintar untuk belajar. Oh ya, bagus. Tepuk tangan buat Pak Yanwar. Oh, luar biasa. Oke, bagus. Ya. Jadi kenapa kita diibaratkan sebagai seorang petani? Jika kita diibaratkan sebagai seorang nelayan, mereka pergi ke laut hanya memanen hasilnya. Sedangkan petani, kita merawat dari tanahnya atau lahannya sampai apa itu namanya bibitnya sampai berkembang dan sebagainya. Monggo Ibu. Monggo dicari posisi yang nyaman Ibu. Jadi kita lanjutkan Pak ya. Jadi kita diibaratkan petani karena seorang petani itu merawat mulai dari tanahnya supaya subur itu harus dibolak-balik dulu. Dulu pakai sapi, sekarang pakai mesin ya, traktor dan sebagainya. Ya, dan peserta didik adalah benih yang ditabur petani dalam tanda kurung buruh di lahan sekolah ya. Setiap bibit ditanam dan dirawat secara berbeda. Jadi ketika kita menanam bibit padi, pasti berbeda cara menanamnya dengan bibit jagung ya. Kalau jagung mungkin airnya nggak terlalu banyak, kalau padi pasti airnya lebih banyak. Nah, kita lanjut. Sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam. Ya, sekolah itu bagus, tanahnya itu bagus, lingkungannya bagus, pasti murid atau bibitnya akan tumbuh dengan subur. Subur. Kita lanjut lagi. Tuh, ada Bapak Sapamnya juga ya. Siapa itu namanya? Nanti kenalan ya. Tujuan pendidikan. Pendidikan yang berpihak pada murid. Ya, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu harus berpihak pada murid. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dari kutipan dari Ki Hajar Dewantara atau Bapak Pendidikan Indonesia. Di sini pendidikan adalah menuntun, bukan menuntut. Kebiasaan atau saya dulu sebelum ikut pendidikan guru penggerak, kalau menurut pandangan saya, kita atau saya kebanyakan menuntut anak itu harus bisa seperti ini, harus bisa seperti itu. Kamu kalau nggak bisa seperti ini, kamu itu kurang pandai atau tidak punya potensi dan sebagainya. Nah, padahal tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, karena anak dilahirkan memiliki minat dan potensinya masing-masing. Nah, guru itu mengembangkan minat baiknya itu atau potensi itu untuk menjadi pribadi yang luar biasa. Lanjut. Nih, agar dapat memberi pendidikan yang menuntun, maka
seseorang pendidik harus memahami dengan sepenuh hati dimensi-dimensi yang terdapat pada profil pelajar Pancasila. Nah, di sekolah kita memakai profil pelajar Pancasila 5 dimensi ini. Mungkin Bapak Supriyadi udah hafal ini ya? Aduh, Bapak P5 kita ya. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan benalar kritis. Nih, profil pelajar Pancasila tersebut dapat terwujud jika seorang guru atau sekolah memiliki tujuan untuk menciptakan perubahan budaya positif ke arah yang lebih baik di lingkungan sekolahnya. Nah, 6 dimensi ini atau profil pelajar Pancasila ini dapat terwujud jika ya budaya positif sudah ada di lingkungan sekolah. Oke, kita lanjut. Nggak apa-apa. Ya. Kita lanjut Pak ya. Ya. Nih, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nih, sebelum kita lanjut permainan perubahan paradigma. Di sini saya membutuhkan 2 relawan berpasangan, ya. Siapa? Oke, Pak Yanuar dan Pak Aziz. Silakan maju Pak. Ya. Butuh mereka itu. Ya, di sini saya punya sticky note. Sticky note. Ya, ini 1. Silakan tulislah sesuatu yang paling berharga di dalam hidup kalian dan jangan sampai orang lain tahu apa yang sampean tulis atau yang jenengan tulis. Monggo, saya kasih waktu bebas. Yang berharga pasti berbeda-beda. Kalau sama perlu dicurigai. Apa? Orang boleh. Bebas, orang, benda, apa itu sifat bebas. Silakan. Saya ngajak ya. Saya kayaknya tahu ini ya. Iya. Lalu diperpantokkan itu Pak ya. Jika sudah menulisnya digenggam yang rapat, digenggam yang rapat, jangan sampai ada orang yang tahu. Sudah? Ya. Ya, digenggam yang rapat. Di sini. Nah, permainannya adalah yang pertama, Pak Ajis, tugas Anda. Pak, ya monggo, Pak. Bisa Pak saya. Pak Ajis, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Jadi tugas Anda adalah atau Ajis mengepalkan tangan sampean Pak ya, seperti ini. Jangan sampai dibuka. Tugasnya hanya mengepalkan tangannya saja Pak nggih. Yang kedua, Pak Yanuar, tugas Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Pak Ajis. Entah itu membujuk, merayu, menggoda, ya. Bergantian, ya. Menggoda atau menawarkan sesuatu sebagai gantinya. Paham? Oke, kita coba. Ya, sekarang. Sudah siap? Ya. Kita coba sekarang. Ya, silakan Pak Yanuar. Ya, tugas lo. Bebas. Ya, sekarang udah. Tadi Pak Ajis masih tetap menggenggam tangannya ya, tidak tergoyahkan walaupun diintimidasi tadi ya, dibidik-bidik dan sebagainya. Sekarang, ya, sekarang kita ganti Pak Ajis, silakan kembali, kita ganti perempuan saja, bahaya kalau yang oke.
Bu Fatima silakan. Bu Fatima. Oh, kan cuma mau bujuk saja. Oh ya, kayak nama ya. Oh, iya. Silakan nggak apa-apa Bu. Cuma ayo silakan Bu. Ya kayak nama. Ya. Silakan Ibu. Apa Bu? Nih. Enggak, Ibu nggak usah saja ya. Ini. Ya. Sekarang diganti. Tugas Pak Januar yang itu mengembangkan satu tangan Anda. Jangan sampai orang lain tahu apa yang ada di kepala tangan Anda, karena itu apa itu adalah poin berharga yang ada di dalam hidup Anda atau di hidup Pak Januar, Pak ya. Nah, tugasnya Pak Januar, Pak Januar, Bu Fatima, ya, mencoba dengan segala cara membujuk, ya, membujuk. Kenapa? Sudah? Tugasnya Bu Fatima menggoda Pak Januar agar barang berharga yang ada di tangannya itu diwasikan. Pak Januar menggoda Pak Januar agar apa yang digenggam itu dikasihkan ke Bu Fatima dan ya Bu Fatima tahu isi dari apa yang digenggam itu. Paham? Paham. Ya, silakan dilakukan. Ayo, kita mau Ya, mungkin pakai digoda atau apa? Ya, jangan jangan seperti Pak Yanul tadi langsung dibisikkan. Jangan, ayo. Saya pengen suatu rahasia ini untukmu. Ayo silakan. Dan akhirnya dikasihkan. Tepuk tangan buat Pak Yanul sama Bu Fatima. Nanti saja, silakan. Silakan duduk kembali. Terima kasih untuk Pak Januar, Pak Aziz, dan Bu Fatima. Kita lanjut ke selanjutnya. Kita bisa bandingkan. Kira-kira apakah Anda akan membuka kepala tangan Anda dengan bujukan, godaan, atau paksaan teman Anda? Mengapa? Tadi Pak Aziz itu diintimidasi ya, dikritik, digoda dan sebagainya. Tapi Pak Aziz tetap bertahan untuk menggenggam keyakinannya. Untuk Bu Fatima dan Pak Januar tadi, Pak Januar digoda Bu Fatima dengan rayuan mautnya, sehingga Pak Januar memberikan apa yang berharga itu di tangannya ke Bu Fatima. Jadi ini ya, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan Anda. Jadi dalam praktek tadi bisa kita lihat yang punya hak membuka dan menutup kepala tangan itu siapa? Orang lain apa diri sendiri? Diri sendiri. Kita lanjut ini. Siapa yang sesungguhnya memegang kontrol untuk membuka kepala tangan kita? Kita dapat membuka kepala tangan kita bukan karena stimulus, bukan karena rayuan dari seseorang yang disayang, bukan karena paksaan dari temannya atau yang lainnya, tapi kontrol diri kita yang sendiri yang melakukannya. Jika kita mengiyakan, kita bisa membuka tangan kita. Jadi yang bisa mengontrol diri sendiri adalah diri kita sendiri. Ya, nih dulu kita sering pakai stimulus respon. Nah, sekarang jika kita ingin merubah menjadi lingkungan budaya positif, kita harus merubahnya menjadi teori kontrol. Dulu kita sebagai guru menganggap kebutuhan kita sama. Kalau saya bisa seperti ini, kamu juga harus bisa. Ya. Kalau saya bisa makan ini, kamu juga harus bisa makan itu. Ya. Tapi kenyataannya kita tidak bisa menyamakan atau kita berbeda. Ya, murid satu dan murid yang lain mungkin berbeda, ya, tidak sama.
Kedua, semua orang melihat hal yang sama. Padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya. Padahal kenyataannya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa memaksakan bahwasanya harus seperti ini. Ya, padahal kita berbeda. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Walaupun siswa itu melakukan kesalahan yang buruk menurut kita, itu mereka memiliki tujuan, bukan hanya dilihat dari kesalahannya saja, tapi kita harus tanya tujuannya apa dan sebagainya. Orang lain bisa mengontrol saya, padahal menurut teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Walaupun diintimidasi, walaupun kalian itu dibujuk, dirayu, digoda, dikasih tawaran cinta ya dan sebagainya, kalau kalian tidak menginginkannya, kalian tidak akan tergoda. Silakan Bapak. Nyaman Anda. Silakan Pak. Monggo. Ustaz ya. Yes. Alhamdulillah Ustaz kita udah datang. Ya, Ustaz itu ya. Ayo pergi. Dah, kita lanjutkan lagi nih Bapak nih. Oh, enggak di atas enggak apa-apa, Pak. Bebas Pak. Di atas itu enggak apa-apa. Sama Bu Linda, Pak. Pun tinggal Bu Linda, Pak. Sama Ibu Kanjeng Mami. Enggak, kita lanjut lagi, nggih. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat membujuk gagal. Jika kita gagal untuk membujuk, pasti langkah selanjutnya adalah memaksa. Ayo wis di sini lo, suwelah dan sebagainya. Jadi ketika kita sudah gagal membujuk, langkah terakhir itu adalah memaksa. Padahal nih, menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau kita memilih teori kontrol, selanjutnya model berpikir menang kalah. Kalau stimulus respon, itu pikirannya saya menang, kamu yang kalah. Jadi ada menang kalah. Tapi kalau teori kontrol harus model berpikirnya itu menang. Dia ada menang kalah, tapi menang. Lanjut. Teori kontrol, psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam mengontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory menurunkan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Lanjut. Nih, ilusi guru mengontrol murid. Mungkin guru-guru baru kayak saya dulu atau Pak Yanwar, Pak Ajis, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi ilusi guru bisa mengontrol itu tidak ada. Hanya ini, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol murid, dia mau melakukannya, tapi hanya sementara. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Jadi di sini ilusi guru mengontrol murid itu tidak ada. Hanya saja murid itu takut karena kalau tidak dilakukan pasti ada hukuman dan sebagainya. Tapi dia hanya mau melakukannya saat itu. Mungkin yang waktu selanjutnya atau kemudian hari tidak mau dan sebagainya. Lanjut. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Di sini penguatan positif, efek dan bermanfaat, ya, efektif dan bermanfaat. Di mana kalau pakai ilusi ini atau penguatan positif itu memberikan apresiasi pujian, ya, supaya murid itu marah sama kita. Kamu bagus dalam bahasa Inggris dan seperti ini dan seperti itu, supaya siswa itu manut apa yang kita inginkan. Ya, ini tidak berjangka waktu panjang tapi pendek. Dia akan manut sama guru atau nurut sama guru tertentu. Tidak semua guru dia ikuti karena positif efektif hanya bermanfaat sama guru tertentu saja ya. Kita lanjut. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nih, biasanya kita lakukan ketika kita itu
melihat anak itu melakukan kesalahan ketika mungkin mengerjakan soal atau pelajar dan sebagainya. Mungkin waktu kalian guru-guru atau kita itu memberikan soal, ternyata soal itu salah. Kamu masa gini aja lo nggak bisa? Sampai kapan kamu seperti ini diajari seperti ini aja dengan cara seperti ini nggak bisa? Ya, membuat siswa itu merasa bersalah atau merasa dirinya itu tidak berguna dan sebagainya. Ya, lanjut. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Ya, ini sering kita lakukan ketika kita berhadapan dengan siswa. Kita memaksakan sesuatu keinginan kita, ya, keinginan kita atau sesuatu yang kita anggap bagus kepada siswa karena kita merasa bahwa kita itu guru atau bahwa kita itu orang dewasa. Kamu harus menurut apa yang kita katakan, seperti itu. Oke. Lanjut. Ini Stephen R. Covey, Principle Center Leadership. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia. Jadi ketika kita ingin merubah suatu budaya dan lainnya, kita harus ini sedikit demi sedikit ubah sikap atau perilaku. Monggo Ustaz. Nggih. Lanjut. Nih, pertanyaan pemantik disiplin. Bagaimana cara membuat murid disiplin? Yang kedua, siapakah yang bisa mendisiplinkan murid? Ketiga, apakah guru yang bisa mendisiplinkan murid atau kepala sekolah atau orang tua murid atau murid itu sendiri, dan mengapa? Mungkin di sini ada yang bisa memberikan apa itu namanya tanggapannya tentang bagaimana cara membuatnya disiplin. Monggo siapa? Mungkin Pak Aceh silakan Pak. Ya, dari 3 pertanyaan ini silakan. Mau yang mana dijawab? Yang nomor 2. Ya, silakan. Kalau menurut saya yang nomor 2, siapakah yang bisa mendisiplinkan murid? Menurut saya adalah dirinya sendiri. Murid itu sendiri. Terus ikut yang nomor 3, mengapa? Karena apabila seseorang ibaratnya itu sepeda motor, kalau dia itu mempunyai keyakinan atau bensin, maka dia itu bisa kayak gitu Pak. Oh ya. Terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Haji. Mungkin ada yang lain yang punya pandangan yang berbeda tentang 3 pertanyaan ini. Mungkin siapa? Oh ya. Oh ya, mungkin Pak Supri. Silakan Pak. Mau minum Pak? Nah, bubar. Oh, oke. Yes. Bagaimana cara mengatur disiplin yang membuat tata tertib? Apa Pak? Membuat tata tertib. Membuat tata Tertib. tertib. Oke, terima kasih. Ya. Membuat tata tertib atau peraturan. Ya, tepuk tangan buat Bapak Supri. Oke, luar biasa. Oke, terima kasih untuk Pak Haji dan Pak Supri ya. Di sini ada 2 orang yang menjawab 2 pertanyaan ini, nomor 1 dan nomor 2. Kita lanjut, apakah jawaban tadi betul atau kurang tepat? Kita lanjut. Disiplin. Ya. Sebelumnya mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita melakukannya sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Nah, ini ada pertanyaan, pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman atau pujian dari orang lain? Untuk mendapat hadiah atau untuk mendapatkan uang? Mungkin di sini ada pertanyaan ya. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain, untuk mendapatkan hadiah atau untuk mendapatkan uang? Mungkin Bu Mia, monggo Bu.
Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain? Untuk mendapatkan hadiah atau demi untuk mendapatkan uang? Silakan duduk sini dulu, Pak. Enak video-videonya. Saya mendapatkan kritikan, Pak. Ya, silakan. Ya, silakan. Ini Pak Yanuar. Ya. Silakan. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain? Pernah Bapak ada ngono ya? Pernah Bapak. Pernah Pak. Ya. Pada saat apa Pak? Kalau yang mendapatkan pujian itu pada saat ini pembelajarannya bagus, misalnya kepada anak-anak, Pak bagus Pak, pelajarannya Pak sangat seru sekali. Terus kalau mendapatkan hadiah masih belum Pak, nanti saya biasanya mengasih hadiah sama orang lain. Apakah atau untuk mendapatkan uang? Mungkin kalau dalam sistem pekerjaan iya Pak pasti kita akan bekerja, pasti kita mendapatkan uang seperti itu Pak. Udah. Terima kasih tepuk tangan buat Pak Yanuar. Mungkin Bu Yuli bisa memberikan tanggapan atau jawaban dari ini? Oh sama. Iya. Mungkin di sini Bu Yuli mungkin ada? Ada Bu? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman atau pujian dari orang lain? Mungkin demi hadiah atau demi uang? Oh sama, oke. Kita lanjut ya. Mak, ya, memang kita tidak munafik ya Bapak Ibu ya. Kita pasti pernah melakukan sesuatu mengharapkan pujian atau mengharapkan hadiah. Mungkin ketika kita masih kecil kita ingin mendapatkan hadiah dari orang tua kita sehingga kita melakukan sesuatu yang menurut orang tua kita baik. Salah satunya membersihkan rumah, mencuci piring ya supaya dapat hadiah dan sebagainya ya. Seperti itulah ya. Makanya ini makna kata disiplin di sini ada satu, kita disiplin karena tata tertib. Kita disiplin karena kepatuhan, karena peraturan, dan karena hukuman. Kalau tidak ada ini mungkin kita tidak bisa disiplin ya. Jadi kadang kata disiplin, kenapa disiplin? Karena ikut tata tertib Pak, masuk sesuai jam, karena kepatuhan ya, karena peraturan dan hukuman dan sebagainya. Lanjut. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan atau pemaksaan. Ya. Contohnya kalau kita itu anak datang melamar sebagainya, kamu itu harus disiplin, masuknya itu jam berapa dan sebagainya. Itu mereka kalau mereka telat pasti ada peraturan, ada tata tertib atau hukuman dan sebagainya. Lanjut. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin kita. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam susunan atau suasana yang merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya. Jadi peraturan itu atau kedisiplinan itu bisa dilakukan ketika mereka punya motivasi pada diri sendiri. Ya, jangan tergantung sama hukuman dan sebagainya. Lanjut. Nih, motivasi motivasi perilaku manusia dan Gosset Restriction School Discipline. Arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplin, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari kata yang sama dengan disiplin ya. Atau murid pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu. Jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita harus paham dulu apa yang ingin kita lakukan. Contohnya kita
berangkat lebih awal. Kenapa? Karena kita punya tanggung jawab untuk mengajar siswa dan sebagainya. Kita ingin apa itu namanya tertib untuk berlalu lintas. Karena apa? Karena keselamatan dan sebagainya. Jangan hanya karena aturan atau hukuman. Lanjut. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Seseorang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nih, disiplin positif dalam hal ini Ki Hajar menyatakan sebagai pendidik atau guru, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi sebagai pendidik kita itu harus menumbuhkan motivasi mereka dari dalam diri sendiri, bukan hanya memaksa mereka untuk tertib, harus sesuai aturan. Kamu harus seperti ini karena aturannya seperti itu dan sebagainya ya. Tapi kita harus menciptakan siswa atau anak-anak didik kita untuk disiplin diri, disiplin mulai dari dirinya sendiri, ya, mulai dari dirinya sendiri atau motivasi intrinsik. Kalau ekstrinsik itu dari luar. Lanjut, nih nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nih, nilai kebajikan dari 6 institusi atau organisasi. Yang pertama yang kita pakai yaitu profil pelajar Pancasila. Ini yang kita pakai di sekolah kita. Yang pertama, beriman dan bertakwa kita implementasikan atau terapkan di budaya kita pagi, yaitu berdoa bersama. Ya, Maha Esa dan berakhlak mulia itu bisa kita terapkan juga di apa? Ketika kita masuk itu assalamualaikum dan sebagainya. Ya, mandiri. Jadi siswa itu tanpa perlu diingatkan lagi, tugas mereka mengerjakan PR atau kerja rumah sudah terlaksana. Bernalar kritis, ya. Selanjutnya itu berkebenaan global. Ini adalah saling menghargai. Mungkin di sini ada yang umat agama lain dan sebagainya, bisa berkebenaan global. Gotong royong, yaitu berkolaborasi. Kreatif, ya, seperti kemarin kita melakukan P5, di mana anak-anak itu menciptakan kreatif yang luar biasa. Salah satunya membuat ecoprint, ya. Mereka membuat batik dari daun-daunan dan digunakan untuk kegiatan P5 atau fashion show. Lanjut, ini adalah Ibu Primary Youth Program. Ini juga organisasi memiliki nilai kebajikan juga. Silakan Ustaz, di atas aja Ustaz. Yang selanjutnya adalah 9 pilar karakter atau dari Indonesian Heritage Foundation (IHF). Di sini juga memiliki nilai-nilai kebajikan. Ya. Lanjut. Monggo Ustaz, situ Ustaz. Situ Ustaz. Lanjut. Ini nilai kebajikan dari The Seven Essential Virtues, Budi Moral Intelligence, ya. Atau ini dari Virtues Project. Ini juga ada banyak juga nilai-nilai kebajikan. Nah, ini tujuan disiplin, menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita atau ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri yang berdampak jangka panjang. Kalau peraturan, mereka akan melakukan tindakan hanya saat peraturan itu ada. Ketika mereka di luar dari area tersebut, dia akan melakukannya karena dia patuh karena peraturan. Kalau punya motivasi intrinsik, dia akan patuh terus walaupun tidak ada aturan yang mengikat.
mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Ini adalah tujuan disiplin positif. Sekarang kita lanjut ke teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. 3 motivasi perilaku manusia menurut Dian Goshen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Yang pertama, motivasi orang melakukan kedisiplinan ya, atau motivasi orang melakukan disiplin. Salah satunya yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang kita tepat waktu karena tidak ingin dihukum. Ya, siswa kita tepat waktu. Kenapa kok kamu datang tepat waktu? Karena nanti takut Pak dihukum Bu Rima atau yang lainnya ya. Karena tidak tepat waktu. Mereka hanya takut atau termotivasi untuk disiplin karena takut akan hukuman. Ya. Yang ketiga yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, kita mungkin waktu kita sekolah dulu, kita itu aktif dalam semua organisasi, aktif dalam belajar sebagainya, bertujuan untuk mendapat imbalan mungkin dari orang tua kita. Kalau kita juara 1, 2 atau 3 kita bisa dapat hadiah dan sebagainya. Ya, seperti itu. Yang ketiga ini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi yang ketiga ini yang perlu ditanamkan ke siswa, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Kalau mereka percaya, walaupun tanpa aturan, tanpa sanksi dan sebagainya, mereka akan melakukannya. Nih, mari kita renungkan, apa motivasi Bapak Ibu menjadi seorang guru? Mungkin di sini ada yang memberikan tanggapan, apa motivasi Bapak Ibu untuk menjadi seorang guru? Mungkin Pak Riki, monggo Pak. Silakan Pak. Halo, emang ibu Monggo Pak. Silakan. Untuk jadi seorang guru, apa motivasi? Apa motivasi Bapak Ibu menjadi seorang guru? Ya, motivasi saya untuk menjadi guru yang pertama mencari jodoh. Ya, akhirnya terbukti kan? Ya, ya. Sama Pak. Ya. Terus yang kedua, mendidik anak agar menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Giri saja. Ya, terima kasih. Oke, mungkin yang lain bisa menambahkan. Majis. Enggak bisa. Nah, mungkin yang lain bisa menambahkan. Pak Yanuar. Sama, nyari jodoh Pak. Terima kasih Pak Yusron Ya. atas waktunya. Apa motivasi Bapak atau Ibu menjadi seorang guru? Pada waktu ini cerita apa Bapak ya? Ya, Bapak, silakan Pak. Pada waktu lulus kuliah sebenarnya saya nggak mau jadi seorang guru Pak. Oh ya. Tapi di situ saya ada dorongan dari teman-teman atau dari orang sekitar, khususnya juga dari keluarga saya, yaitu untuk menjadi seorang guru. Karena di situ bapak dan ibu saya itu guru juga dan mas saya juga guru lah. Di situ saya ingin mewujudkan cita-cita saya untuk melanjutkan cita-cita ibu dan ayah saya. Karena di situ saya ingin memakai sepatu ayah dan ibu saya untuk menjadi seorang guru. Tangan buat saya Noah, luar biasa. Sepatu Pak. Ya, berarti keluarga berpendidikan Pak ya. Ingin melanjutkan jejak sepatu ayah dan ibu saya untuk menjadi seorang guru gitu loh Pak. Luar biasa ya. Dari ayah, ibu, sama kakak semua jadi guru, luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Yanuar. Oke, kita lanjut lagi mungkin Ustadz
Boleh menambahkan Pak, apa motivasi Bapak menjadi guru? Monggo Pak. Ya, terima kasih atas waktunya. Mengingat materi ini sangat menarik sekali. Motivasi untuk jadi guru ini sebenarnya kami pribadi memang sudah dulu ketika lulus dari STAIN Malang. Yang pertama ingin jadi pengusaha dagang. Tahun 2000 nganggur ikut orang tua. Ketika 2001 para sekolah ke rumah untuk menanyakan minat atau tidak jadi guru. Ya Pak, saya minat jadi guru enggak? Wah, ya mau ya walaupun ngeten aja yang utama. Sampai ini ketika support dari kepala sekolah, orang tua, aku ingin gini, kan benar saya biaya pondok sekolah ini. Akhirnya terbuka hati saya untuk atau niat apa yang sampai orang tua. Nah, ini orang tua tidak mungkin melantarkan segala sesuatu yang tidak baik. Otomatis suatu saat akan jadi enak kebahagiaan dunia dan akhirat. Setelah nanti suatu akan bahagia. Menurut aku insya Allah enak. Karena sahabat orang tua ibu saya, insya Allah enak. Alhamdulillah, saya rasakan kecil dari guru enak. Tidak hanya transfer ilmu, tapi bagaimana seorang guru bagaimana untuk menciptakan karakter yang baik. Karena bagaimanapun karakter sangat sulit. Kalau ilmu banyak, tapi menciptakan anak jadi gak bisa sholat, gak bisa ngaji, sujud gak bisa dan sebagainya. Karena materi saya sampaikan dalam agama sedikit banyak tentang sholat dan sebagainya. Itu ya tertarik sehingga saya memberanikan dulu jadi guru sehingga dia mengerti sujud kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum. Luar biasa Bapak. Tepuk tangan buat Ustaz Haji Soleh. Luar biasa. Motivasi dari luar ya dan dimotivasi oleh diri sendiri untuk menjadi guru dan sebagainya. Oke, luar biasa. Semua orang pasti punya motivasi jika melakukan sesuatu. Oke. Lanjut. Yaitu jika di sekolah atau di sekolah ini tidak ada aturan yang mengharuskan datang tepat waktu, apakah Bapak Ibu akan tepat waktu datang ke sekolah? Apa motivasinya? Mungkin di sini ada yang bisa memberikan. Jika di sekolah ini tidak ada aturan untuk datang tepat waktu, apakah Bapak Ibu bisa datang tepat waktu? Apa motivasinya? Silakan Ibu Linda. Terima kasih. Jika di sekolah itu nggak ada aturan, tapi kan tetap ada siswa atau Pak ya? Ya, betul Ibu. Sehingga mungkin kalau posisi saya memang diharuskan untuk tidak ada aturannya, maksudnya tidak ada aturan tepat waktu. Ya paling tidak saya akan berusaha untuk datang tepat waktu karena ya ada tanggungan saya, tanggung jawab saya, ada siswa di situ. Kalau misalkan saya datangnya seenak saya senengi hati pulau, kan ya dirugikan siswa. Ya betul. Gitu. Tapi kan ya yang seperti tadi disampaikan oleh teman-teman yang di awal tadi, nggak mungkin kan di sekolah-sekolah itu nggak ada aturan, pasti ada aturan. Hanya saja bagaimana kita bisa mengimplementasikan atau menerapkan aturan itu sesuai pembuatan dengan nurani kita, dengan motivasi dari dalam diri kita. Itu aja Pak. Ya, terima kasih, tepuk tangan buat Bu Linda. Luar biasa. Memang semua sekolah pasti punya aturan. Nah, jikalau sekolah tidak ada aturan, apakah kita harus datang tepat waktu? Kalau kita masih memiliki motivasi intrinsik dari diri kita, karena saya harus datang ke sekolah tepat waktu karena ada tanggung jawab, karena ada siswa yang menunggu di sekolah, maka ya tanpa ada aturan pun kita akan datang tepat waktu karena ada motivasi dari diri, bukan dari eksternal atau orang lain. Ya, lanjut. Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Mungkin kita sering mendengar tentang hukuman, sering mendengarkan tentang konsekuensi. Sekarang ada tambah lagi satu, yaitu restitusi. Sebelum kita membahas lebih mendalam tentang penerapan restitusi, kita perlu bertanya dahulu, adakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Ya, bila sama, di mana persamaannya? Bila berbeda, bagaimana perbedaannya? Di bawah ini
Anda akan diberikan suatu gambaran perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu sendiri. Sebelum kita lanjut, saya ingin tanya, ya, pengetahuan Bapak Ibu guru ini tentang hukuman sama konsekuensi. Mungkin di sini siapa yang mau menjawab, silakan. Perbedaan hukuman sama konsekuensi, ya, Bu Julfa, silakan Bu. Ayo calon TGP, calon TGP kok. Ya. Silakan Ibu. Mungkin di bahasa Indonesia kan banyak ya hukuman dan Hukuman dihukum. ya, silakan bebas Bapak. Ya, bebas Ibu. Silakan, hukuman bebas. Apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, itu aja. Terima kasih Pak Yusuf. Kalau menurut saya sendiri, kalau hukuman dan konsekuensi beda ya. Kalau hukuman itu misalnya seorang siswa atau seorang anak melakukan kesalahan, ya itu baru nanti dijelaskan dulu bahwa itu memang yang dilakukan salah, maka ia akan mendapatkan hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu sebuah pilihan dari anak tersebut, apapun pilihannya, mau pilih A, B atau C, itu pasti ada konsekuensinya, entah itu baik atau buruk. Itu. Baik, terima kasih Bu Julfa. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bu Julfa. Luar biasa, memang guru bahasa Indonesia itu pasti tahu lah ya. Ya, kita lanjut. Nah, hukuman dan konsekuensi ini perbedaannya. Nah, hukuman ya sesuatu yang menyakiti harus terjadi. Kalau hukuman, ya sering kita lihat kalau jam awal masuk atau berangkat itu pasti ada siswa yang dihukumkan ya dan sebagainya. Konsekuensi yaitu sesuatu harus terjadi, ya. Sesuatu itu harus terjadi. Kalau kamu pilih A, nanti kamu jadi seperti ini. Kalau kamu pilih B, konsekuensinya seperti ini, seperti itu. Jadi ada pilihan. Hukuman biasanya itu dari guru, ya. Kalau konsekuensi antara murid dan guru. Nih, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Hukuman itu membuat tidak nyaman bagi murid untuk jangka waktu panjang. Sampai lulus pun biasanya masih diingat. Saya loh pernah dihukum sama Bu Linda itu, ya. Waktu saya sekolah di SMK Wali Songo 1, ya. Kalau sanksi atau konsekuensi tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek, dia tidak akan nyaman jangka waktu pendek. Ketika dia tahu konsekuensinya, mungkin dia tidak akan memilih itu dan sebagainya. Ya, korban mendapatkan keadilan kalau hukuman. Kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan atau dikesampingkan. Murid akan tersakiti hukuman. Murid dibuat tidak nyaman. Kalau sanksi seperti itu hanya membuat tidak nyaman. Perilaku pasif agresif meningkat. Kalau hukuman pasti anak itu menjadi agresif dan sebagainya. Kalau konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Jadi tidak waktu panjang. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, hukuman itu akan berjalan jika murid itu ada atau merasa takut tentang hukuman itu. Kalau tidak takut, hal apa? Paling ya dihukum ditudok ya dan sebagainya. Nah, kalau udah seperti itu tidak akan berjalan. Nah, hukuman itu akan berjalan ketika murid merasa takut. Konsekuensi ya memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Ya. Hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi hukuman itu hanya mungkin di organisasi ini atau sekolah ini gitu aja ya. Kalau udah masuk ke masyarakat tidak ada sebagainya. Nah, sedangkan konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Jadi konsekuensi itu membantu penerapan ya mengikuti peraturan dalam masyarakat. Di masyarakat pasti ada aturannya yang tidak tertulis dan sebagainya. Peraturannya adalah kamu harus kalau hukuman. Kalau konsekuensi apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Ya, terima kasih seperti itu. Murid atau anak akan membenci peraturan. Kalau konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan karena tahu konsekuensinya. Restitusi nanti kita akan bahas di selanjutnya karena restitusi ini selanjutnya akan dibahas juga. Oke, negatif dan netral. Hukuman negatif. Konsekuensi netral. Untuk restitusi adalah positif. Ya, ini bisa dilihat di dalam tabel ini ada negatif, netral, dan positif. Negatif itu adalah
hukuman awas kalau dilakukan lagi ya, nanti kamu akan apa dan sebagainya. Paksaan, stimulus respon itu netral, mendorong menyalakan diri, mendorong kepatuhan. Kalau negatif, konsep diri buruk. Kalau netral, konsep diri baik dan sebagainya. Kita lanjut nih. Hukuman. Kesimpulan satu, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah, dari guru saja, tidak ada dari murid atau siswa. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Mungkin tadi lari keliling lapangan atau membersihkan toilet dan sebagainya. Psikis mungkin dicaci atau dimaki-maki dan sebagainya. Ya. Kesimpulan atau konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Nah, konsekuensi ini murid sudah tahu juga karena ada kesepakatan antara dua belah pihak ya dan sebagainya. Sedangkan restitusi adalah merupakan proses bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di restitusi itu membuat murid itu lebih mandiri, bertanggung jawab dan bisa mengatur dirinya sendiri. Lanjut, nih, hukuman atau konsekuensi. Di sini ada pertanyaan. Silakan diperhatikan deh Bapak Ibu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ada siswa mencatat 100 kali saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Siapa yang bisa menjawab? Monggo Bapak Ibu. Ya, silakan. Konsekuensi. Mungkin Bumia. Senyum-senyum Bumia ini ya. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Kalau menurut saya di sini tuh sanksi atau konsekuensi karena anak tersebut terlambat ke sekolah. Oke. Terima kasih, tepuk tangan buat Ibu Mia, luar biasa. Nih, dari pertanyaan ini kita bisa lihat karena siswa itu terlambat sehingga dia harus melakukan atau menulis saya tidak akan terlambat lagi 100 kali. Ini ya berhubungan dengan kesalahannya, maka karena berhubungan ini adalah sanksi atau konsekuensi. Lanjut. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Silakan. Siapa? Pak Riki. Aduh, Pak Riki ya. Sering ini ya. Ya, itu olahraga kalian lagi. Ya. Apa Pak? Hukuman apa konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini adalah hukuman. Hukuman. Terima kasih, tepuk tangan buat Pak Riki, luar biasa. Jadi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Dia kan terlambat, ya disuruh lari ke keliling lapangan 2 kali. Berarti dia itu tidak ada hubungannya sama atau tidak ada apa itu dasarnya tentang kesalahannya, maka itu adalah hukuman. Ya, jadi konsekuensi itu harus ada dasarnya sesuai kesalahannya. Kita lanjut. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis, konsekuensi apa hukuman? Pak Yanwar, silakan Pak. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, jawabannya sanksi atau konsekuensi. Oke, konsekuensi, tepuk tangan buat Pak Yanwar, luar biasa. Kita lihat Pak, betul apa salah? Betul sekali, konsekuensi karena berhubungan dengan kesalahannya. Ya. Oke, kita lanjut.
murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi apa hukuman? Oke, kita lihat apakah hukuman. Betul sekali, tepuk tangan. Lanjut, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman apa konsekuensi? Betul sekali, tepuk tangan. Luar biasa, udah bisa ya? Sudah paham rupanya antara hukuman dan konsekuensi. Kita lihat lanjut. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Hukuman apa konsekuensi Pak Riki? Hukuman, betul, luar biasa. Udah hafal ini, udah paham ya. Lanjut, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman apa konsekuensi? Hukuman, betul. Sering ya? Ya biasanya kita lihat anak yang nggak pakai sepatu biasanya dihendam sama Ibu Rima. Nah itu adalah hukuman karena tidak ada dasarnya dari kesalahannya. Lanjut, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Wih, udah pintar, luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Kita lihat lagi. Nih, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tinggal pelajaran selama 10 menit. Hukuman apa konsekuensi? Apa? Konsekuensi hukuman. Konsekuensi, betul. Dia harus mengganti karena terlambat 10 menit sesuai dengan kesalahannya. Jadi konsekuensi harus ada dasarnya. Kita lanjut. Nih, duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi apa hukuman? Apa? Konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Apa? Konsekuensi ya, dia tidak diizinkan karena mencederai teman saat bermain. Konsekuensi, lanjut. Nih, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman apa konsekuensi? Ya, yakin hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Kenapa? Karena di sini PJOK. Apa PJOK itu Pak Riki? Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Tangan Bapak Riki, luar biasa ya. Karena PJOK dia berhubungan dengan kesehatan olahraga, jadi disuruh ke lapangan 2 kali termasuk berdasarkan dengan kesalahannya. Jadi itu termasuk konsekuensi. Lanjut. Sekarang keyakinan kelas. Di sini mungkin ada yang sudah melakukan keyakinan kelas? Belum. Kemarin saya sudah menerapkan keyakinan kelas di OTKP 1 kelas 10, membuat keyakinan kelas. Ya. Coba mengapa keyakinan kelas ini? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Coba kita jawab pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawabannya adalah untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawabannya adalah untuk kesehatan. Nah, di sini kalau kita melihat soal yang pertama itu mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Karena keselamatan, ya. Apakah kita kalau tidak ada apa itu peraturan atau tilangan ya, tilang biasanya ya di jalan itu ya.
untuk melarang orang tidak menggunakan helm, apakah kita masih menggunakan helm atau tidak saat berkendara? Tetap pakai Ya. karena itu Walaupun secara aturannya ya. karena itu menyangkut keselamatan. Ya, kalau kita sudah punya keyakinan di dalam diri sendiri bahwasanya saya menggunakan helm bukan karena peraturan takut ditilang, tapi karena keselamatan diri kita atau diri saya, pasti saya selalu menggunakan helm ketika berkendara karena keyakinan saya menggunakan itu untuk keselamatan diri saya sendiri. Maka dari itu, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan? Karena kalau udah keyakinan walaupun tanpa diminta pasti dilakukan karena sudah yakin, yaitu untuk keselamatan. Nah, yang kedua adalah masker untuk keselamatan juga. Kalau kemarin ya kesehatan sama keselamatan. Kalau kemarin kita sudah melewati masa pandemi di mana kita diwajibkan untuk memakai masker. Apakah kalau tidak ada peraturan masker kita pakai masker? Kalau saat itu walaupun tidak ada aturan, kita pasti akan memakai masker karena demi keselamatan kita sendiri atau keluarga kita. Keyakinannya adalah keselamatan. Lanjut. Nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Yang tadi ya, keyakinan yang diyakini dari diri sendiri. Nih, pembentukan keyakinan. Kalau di kelas mungkin sudah punya keyakinan. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kita curah pendapat. Keyakinan kelas ini ya kalian bisa buat dengan apa? Dengan ini. Mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah kelas untuk bercurah pendapat. Jadi, jika ingin membuat keyakinan kelas, seluruh warga atau seluruh kelas itu mencurahkan pendapatnya, apa yang ingin dibuat menjadi kelas impian. Ya, mencatat semua masukannya. Setelah itu, susunan keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembuatan keyakinan kelas. Mungkin di MI ada Pak ya? Keyakinan kelas ya? Belum ada ya? Oh iya. Contoh kalimat keyakinan kelas. Ya. Kenapa? Ya. Nih. Ya, keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Monggo, silakan. Ya. Silakan. Ya. Di sini keyakinan kelas itu dibuat dengan kalimat positif ya, tidak dengan kalimat negatif. Contoh kalimatnya adalah jangan berlari di kelas atau koridor. Jika kita rubah menjadi keyakinan kelas, berubah menjadi berjalanlah di kelas atau koridor. Contoh lagi, ketika kita pelajaran ada yang bermain HP, terus kita membuat keyakinan kelas, yaitu jangan bermain HP saat pembelajaran. Ketika kalimat jangan ada, kita rubah menjadi kalimat positif, yaitu boleh bermain HP asalkan diizinkan, atau boleh bermain HP asalkan tidak saat pelajaran. Jadi kalimat negatif dihilangkan jika ingin membuat apa itu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu akan diyakini oleh seluruh siswa kelas tersebut. Jika kelas itu melanggar, maka kita hanya mengatakan masih ingat keyakinan kelas kita apa dan sebagainya. Jadi keyakinan kelas itu dibuat oleh siswa dan guru. Lanjut. Apa? Oh tidak Bapak, kalau keyakinan kelas tidak ada kalimat negatif. Ya, kalimat positif. Contohnya tadi, jangan buang sampah sembarangan. Jika kita membuat kalimat keyakinan kelas, dirubah menjadi apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Betul. Pinter sekarang ya. Saya aja pelajaran 4 bulan loh Pak. Kita lanjut. Ya lanjut.
menggunakan helm saat mengendarai motor. Apa nilai kebajikan dan keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan berikut? Menggunakan helm saat mengendarai motor, keyakinan apa yang dipegang? Keselamatan. Menggunakan helm saat mengendarai motor, keyakinan apa yang dipegang? Keselamatan. Kita menggunakan helm bukan karena peraturan, tapi keselamatan. Membuang sampah pada tempatnya. Kebersihan. Untuk kesehatan. Ya, kesehatan. Sekarang ketiga, dilarang menggunakan kata-kata kasar. Menghormati. Yes. Etika. Apalagi? Sopan santun, saling menghargai, betul. Ya. Keselamatan, menjaga kebersihan, dan selalu bersikap positif atau hormat, saling menghormati dan sebagainya. Oke, nih Pak Supri mumpung ada ya, selaku wakil kesiswaan. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Betul? Apa salah Bapak Supri? Keyakinan dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Betul apa salah? Monggo mic-nya Pak. Monggo Pak, Pak. Monggo Pak, silakan duduk dengan sempurna Pak. Salah. Salah, kenapa Pak? Mungkin bisa dikasih penjelasannya Pak. Keyakinan kelas dari diri sendiri. Dan peraturan kelas itu dari orang lain. Oke, beri tepuk tangan itu Bapak Supri, luar biasa ya. Oke, keyakinan kelas ya berasal dari sesuatu yang kita yakini atau kelompok atau kelas dan sebagainya ya, yang disepakati bersama. Sedangkan peraturan biasanya dari gurunya sendiri. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Betul apa salah? Jawabannya adalah salah. Ya, baru masuk langsung bisa, luar biasa. Oke, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ya, itu yang wajib ya. Ya, kebutuhan fisiologis. Ya, contohnya apa? Sandang, pangan, mapan. Ya betul. Dan sebagainya. Oke, yang kedua cinta dan kasih sayang. Semua orang pasti ingin dicintai, diterima. Luar biasa. Ya, semua orang pasti ingin dicintai dan dikasih sayang. Kebutuhan untuk diterima. Jadi pasti semua orang di sini pasti ingin diterima. Yang ketiga yaitu penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ya. Kadang ketika kita di kelas ada anak itu yang selalu menunjukkan Pak saya bisa ini loh Pak, saya bisa itu dan sebagainya. Itu adalah penguasaan atau pengakuan sebagainya ya. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Ya, bebas. Kita manusia ingin bebas memilih dan sebagainya. Kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kita wajib atau kita harus merasa senang dalam setiap kegiatan. Lanjut. Ini ada soal dari Ibu Ambar. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Doni, ya. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya untuk mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal makanan yang makanan siang yang mereka atau makanan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, atau jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Monggo, siapa yang mau atau bisa memberi tanggapan? Jika kalian menjadi Ibu Ambar, ketika mendapatkan siswa yang suka mengambil bekal makan temannya, apa yang Anda akan lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Monggo siapa? Bu siapa ya? Silakan. Bu Tria, monggo. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Oke. Yang pertama kita tanya lagi ke siswa-siswa apa yang dilakukan Doni itu. Dinyalain Bu. Yang pertama-tama saya Iya, silakan Ibu. dekatkan mulutnya. Yang pertama-tama saya akan melakukan konfirmasi kepada teman-teman apakah Doni benar melakukan
hal itu. Kemudian jika benar, saya akan mendatangi Doni untuk bertanya. Ada dua kemungkinan, mungkin dia lapar, Ya. makanya meminta bekal temannya, atau yang kedua, seperti yang dijelaskan Pak Yusra tadi, dia ingin mendapatkan perhatian. Oh iya. Oke, sudah? Oke, tepuk tangan yang meriah buat Ibu Tria, luar biasa karena mungkin Doni lapar ya, atau pingin diakui dan sebagainya. Oke, kita lihat merujuk pada situasi yang sedang dihadapi Ibu Ambar di atas dalam konteks penekanan disiplin positif. Ibu Ambar sebaiknya mencari tahu alasan Doni melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni. Jadi kita harus tahu dulu Doni melakukan itu pasti adalah alasannya. Nah, alasan itu dalam kebutuhan dasar manusia ada 5 kan ya. Kebutuhan yang mana yang ingin dipenuhi? Kita lihat. Nih, jika alasannya Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar karena dia lapar dan orang tua tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah apa? Bertahan hidup, survival ya. Kebutuhan bertahan hidup, betul. Jika alasan kedua, silakan lihat. Doni menjawab jika alasan karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya ke gurunya dan gurunya memberitahukan orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar apa yang sedang ingin dipenuhi oleh Doni? Apa? Siapa yang bisa? Silakan Ibu, Bapak. Penguasaan. Yang lain? Pengakuan. Pak, silakan Pak. Silakan Bapak. Apa? Tadi Pak Ajis penguasaan. Nih, Doni menjawab jika alasan karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Kalau menurut saya itu dia itu ingin diakui. Diakui bahwa dia lapar. Ya, diakui berarti pengakuan itu rasa diterima atau kasih sayang. Kita lihat. Ya betul, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Tepuk tangan buat Pak Riki, luar biasa. Yang selanjutnya Pak Yanuar mungkin memberikan tanggapan untuk ketiga ini. Doni menjawab dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menurut keinginannya, maka Doni sedang memenuhi kebutuhan apa? Jawabannya Pak Ajis. Silakan, apa? Dia menjawab dia merasa hebat karena temannya menjadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Apa? Pak Ajis mau. Monggo. Dari 5 kebutuhan dasar tadi. Kebutuhan hidup. Apa? Kebutuhan bertahan hidup, cinta, kasih sayang, penguasaan, apa yang lainnya? Penguasaan. Penguasaan. Kita lihat, cakep sekali, betul. Luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Yanuar. Luar biasa. Oke, kita lanjut. Doni menjawab dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dia bawa ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawa bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang memenuhi kebutuhan apa? Silakan, mungkin Ibu Mia atau Bu Mia atau Ustaz Soleh. Cewek. Oh ya. Cewek tahu. Monggo Bu Fatimah. Ya silakan, ayo. Kebutuhannya ada 5, kebutuhan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, terus kebebasan, ya. Keinginan apa aja? Keinginan. Bebas berarti. Apa saja? Ya. Apa saja kayak menu aja. Iya, apa saja tadi. Doni menjawab dia merasa bosan. Iya, manusia kebutuhan hidup. Ya, tinggal 2 kebutuhan. Kasih sayang, kekuasaan. Oh bebas Pak. Apa? Memenuhi kebutuhan bebas karena ingin mencoba Memenuhi, makanan. iya. Ya, Memenuhi kebutuhan bebas. Ayo, kita lihat, yaitu kebebasan ya. Setiap orang memang butuh kebebasan. Tepuk tangan buat Bu Mia. Ibu Mia luar biasa. Oke, lanjut terakhir. Doni menjawab dia melakukannya karena
iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah-wajah temannya yang kesal karena dia ambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya yang kesal sangat lucu ya. Apa kebutuhan dasar yang dipenuhi? Yaitu kesenangan. Lanjut. Nih ya, konsep 5 kebutuhan dasar kita lanjut. Nih, yang pertama apa? Kesenangan. Betul. Ya, saya ketekan ibu ya. Kebebasan dan bertahan hidup. Kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kita wajib atau kita harus merasa senang. Jangan sampai ada yang tertekan ya. Cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk terima. Kita memang harus atau kita memang butuh untuk terima di semua golongan ya. Memberikan dan menerima kasih sayang, berkoneksi dan sebagainya. Kebebasan ya, setiap orang pasti ingin bebas, tidak terkekang atau terbelenggu dengan aturan sebagainya, tapi sesuai dengan norma agama yang berlaku. Itu penguasaan, kita memang butuh pengakuan dan sebagainya ya. Jangan jadi orang yang tidak diakui, ada, tidak berguna, tidak ada, tidak dicari ya. Kita lanjut bertahan hidup, kebutuhan fisiologis, rasa lapar serta psikologis. Lanjut 5 posisi kontrol. Ini yang nomor 5 ya, tinggal 1 lagi. Ini pertanyaan pemantik. Kisah dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, kepala sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar ya, dan merendahkan Tisa di sosial media. Anton jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh, dan pada saat hadir pun Anton seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat mengejek teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan tentang perilaku Anton di pembelajaran jarak jauh tersebut. Sebagai guru, penerapan disiplin apa yang akan dilakukan untuk kasus Hana dan kasus Anton? Mengapa? Mungkin di sini ada yang bisa menanggapi. Monggo. Sebagai guru, penerapan disiplin apa yang Anda lakukan jika memiliki 1 Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, kepala sekolah Makmur? Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di sosial media. Monggo, Pak Supri. Dari akar permasalahannya, mengapa Hana ya, kata-kata kotor kepada Tisa. Itu kita dari akar masalahnya. Untuk Anton Pak? Dan untuk Anton juga gitu. Dia itu apakah ini pengakuan apa? Dan tadi ada 5 pengakuan tadi berhubungan dengan itu. Jadi penyebabnya mengapa ada membuat kasar di sosial media. Terima kasih buat Pak Supri, tepuk tangan buat Pak Supri, luar biasa ya. Semua tindakan yang di sini harus dicari tahu akar permasalahannya. Dari kata itu kita bisa tahu bahwasanya setiap tindakan siswa walaupun baik dan jelek pasti ada alasannya. Ya, ini dilihat posisi kontrol institusi penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ketika orang merasa bersalah pasti ketika orang melakukan kesalahan pasti berhubungan dengan ini. Ya, posisi kontrol restitusi atau 5 posisi kontrol restitusi. Kita lihat video sebentar. Kita lihat dulu. Silakan. 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi ini posisi pertama penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersama. Jadi coba dilihat apakah posisi kontrol kita sudah posisi manajer atau teman, pemantau atau pembuat kesalahan atau penghukum. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Bentrok. Apa itu? Naren, Pak. Ini sering. Ya. Naren, Hai. sini kamu. Kamu kesini? Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Ini Bu Rima apa Bu Linda ini? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, Nih, posisi menghasut, penghukum. menunjuk-nunjuk, menyakiti, Menunjuk-nunjuk. dan menunjuk. Sesungguhnya maupun psikis. Ya. Ibu dan bapak Kalau Pak Supri hanya berbeda dengan Pak Supri ya. yang terjadi pada murid ketika murid berada pada Nanti kita lihat posisi mana Pak Supri nanti. murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Efek dari posisi penghukum bisa untuk membuat dendam dengan siswa. Posisi kedua, membuat merasa bersalah. Ini posisi enak. Mau pancot. Ya, posisinya beda Pak. Naren, Posisi masa bersalah. Pak. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Apakah Pak Supri seperti ini? Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang Laila nanti. sekolah, nak. Bisa nggak ibu yang ngikutin anak kamu? Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan buat Ini lagi posisi kalau kontrol begini terus. rasa Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. sebagai teman ya, Cepat, sebagai teman. kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, Posisi murid pembuat rasa akan bersalah. menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Yang ketiga, posisi teman. Narik mana? Lihat. Oh, di balik di sini. Naren, Lo narik mana? Ekspresi di depan. Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu.
Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Siapa nih polisi teman? Ya, bahaya ini. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih bentuk eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi pemantau. Ini siapa ini posisi pemantau? Yang biasanya mantau di depan ini. Misteri. Pak Jeki. Ya Pak Jeki. Naren. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Nah? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang terakhir posisi manajer. Nah ini posisi yang ingin dicapai. Naren. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu Iya. tingkatkan? Benarnya bagaimana Mas? Jadi dan orang lain ini berhubungan dengan siswa Apakah nih. Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ini posisi kontrak terakhir ya. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya.
Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini tadi adalah gambaran dari 5 posisi kontrol ya. Yang pertama yaitu apa tadi? Yang pertama bapak-bapak, ibu-ibu. Yang pertama adalah bangun. Yang kedua membuat merasa bersalah. Yang ketiga ya posisi kontrol teman. Keempat pemantau. Kelima manajer. Ya. Itu adalah posisi kontrol yang harus atau yang ada di keluarga kita ini. Lanjut ya, terima kasih. Kita lanjut 5 posisi kontrol ini ya. Yang memang diharuskan adalah posisi manajer untuk menumbuhkan motivasi intrinsik ya. Lanjut, restitusi. Nih, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan ya. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, dan restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Terakhir yaitu 3 segitiga restitusi. Nih segitiga restitusi yang juga saya lakukan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Biasanya kalau anak salah kita tidak langsung untuk menghukumnya, tapi kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Caranya yang pertama yaitu setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kalau ada anak yang salah nggak apa-apa, tanya dulu. Setiap orang pasti punya kesalahan atau pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setelah itu validasi tindakan. Ya, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan yang ketiga adalah keyakinan kelas apa yang kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya, tuh, ya silakan Ustaz. Lanjut, ini adalah contoh restitusi atau segitiga restitusi yang saya lakukan. Nih, ini di demonstrasi kontekstual modul 1.4 ya. Penerapan segitiga restitusi kasus 1 dan kasus 2. Menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Ayo menulis apa yang kamu suka, merdeka belajar wujud yang nyata. Sekali mimpimu juga. Pada Sabtu, Naila tidak mengikuti bahasa Inggris yang merupakan salah satu SK wajib di sekolah. Ya, langsung dibantu sama gurunya. Skenario penerapan segitiga restitusi. Kalau mau Naila, kemarin kamu tidak ikut SK bahasa Inggris. Ya, itu menggunakan itu sangat menyenangkan ya. Walaupun beberapa senang dan tidak teknik. Namun, apakah ya di situ kita harus menstabilkan identitas dulu. Validasi kesalahan dan validasi tindakan yang salah. Dan yang menanyakan keyakinan. Apa yang kita lakukan? Nah, kira-kira apa yang
kamu bisa lakukan agar kamu bisa menerapkan apa yang sudah kamu yakini? Ya, mungkin ada yang lain? Oke, pemahaman. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini terakhir ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu pembuat orang merasa bersalah, pemantau, penghukum, apa teman? Membuat orang merasa bersalah. Kita lihat betul sekali. Selanjutnya, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Apa? Cinta dan kasih sayang. Iya. Kesenangan. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku ya. Kesenangan. Lanjut. Aku hebat kawan. Aku bisa bikin ibu guru kejar aku. Apa? Penguasaan. Betul sekali. Lanjut. Aku bosan belajar warnai terus di dalam kelas. Kebebasan. Betul Bapak Supri. Demikian upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dan ini adalah akhir dari diseminasi yang saya lakukan. Terima kasih atas bantuannya. Saya harap kita bisa menerapkan apa yang kita sudah pelajari hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Bisa. SMK Hebat. Swasta Pasti siap kerja. Berbaca bagus. Alhamdulillah luar